Hai Gro People. Oke, kembali lagi di podcast Tanya GSI. Oke, kali ini bersama saya Dinda dan juga saya ditemani oleh expert trainer dari PT GSI Selamat Indonesia. Silakan perkenalan, Pak. Oke, hai Gro People. Nama saya Rino Pradita dari Divisi Trainer dan Konsultan. Oke, dengan Pak Rino ya, Gro People pasti udah pada tahu nih, karena udah sering muncul di podcast Tanya GSI ya. Oke, dan mungkin banyak sobat GSI yang sudah kenal ya. Iya, betul ya, banget. Oke, kali ini Gro People kita akan membahas tentang PUBT nih bersama Pak Rino. Nah, Pak Rino, personel PUBT itu diatur dalam peraturan yang mana ya, Pak? Oke, jadi kalau kita tahu, Bu Dinda, biasanya ada yang kita tahu itu kan PUBT. Ya. Ada juga istilahnya namanya K3 BTTT. K3 BTTT, apa itu Pak? K3? Bejana tekan dan tangki timbun. Ya, itu sebenarnya bagian daripada PUBT tapi agak terpisah. Ya, dimana kalau PUBT itu sendiri itu peraturannya ada di peraturan UAP. Ya, peraturan UAP tahun 30. Oh, tahun 30. Peraturan UAP tahun 30 sebenarnya peraturannya itu sudah sangat lama sekali kan ya. Ya, sudah peraturan sangat lama tapi itu masih dipakai sampai sekarang pun masih dipakai. Nah, kalau yang BTTT tadi ya itu ada di dalam Permenaker nomor 37 tahun 2016. Ya, jadi untuk personelnya itu ada di Permenaker tersebut. Ya, beserta jenis-jenisnya, otomatis kan beserta apa ya, alat-alatnya ataupun spesifikasi semua diatur di dalam Permenaker nomor 37 tahun 2016. Oke, berarti untuk PUBT sama BTTT ya, itu betul. Berbeda ya dasar hukumnya ya Pak? Berbeda ya, sedikit agak berbeda, tapi yang 37 tahun 2016 tadi itu juga mereferensi ke Undang-Undang UAP tahun 30 tadi. Kalau untuk dari personel PUBT-nya sendiri itu ada apa aja sih Pak? Oke, untuk personel PUBT tentunya ada operator ya, Bu Dinda ya. Jadi ada operator itu pun hanya operator di operator di pesawat UAP saja. Yang bejana tekan tangki timbun ini tidak ada, itu adanya hanya teknisi. Ya, oke, kita kembali ke pesawat UAP tadi. Dimana kalau di dalam pesawat UAP itu hanya dibagi menjadi 2 kelas saja. Dimana yang kelas 1 itu untuk produksi ya, ataupun produksi uapnya itu 10 ton ya. Dia 10 ton. Ya, lebih dari 10 ton itu masuk ke kelas 1. Ya. 10 ton per harinya ya, Dinda ya. Nah, kalau yang kelas 2 itu kurang atau maksimum 10 ton per harinya. Berarti perbedaan dari kelas 1 dan kelas 2-nya itu dari tonase bobotnya ya, Pak? Hasil uapnya. Iya, betul. Hasil uap gitu, Gro People. Ya, hasil uapnya. Terus kemudian ada juga teknisi. Ya, teknisi pesawat uap juga ada. Dia yang membetulkan, dia yang mereparasi, dia yang memodifikasi, bahkan dia yang melakukan apa namanya rekayasa. Kalaupun misalkan dibutuhkan rekayasa sebelum proses reksa uji ya. Nah, seperti itu. Kalau ada teknisi juga, teknisi dari BTTT tadi ya. Dan ada ahli, jelas. Ahli K3 PUBT. Kalau ahli K3 PUBT itu sudah menyangkut juga mengenai bejana tekan dan tangki timbun tadi. Oke, berarti untuk personel dari PUBT sendiri itu ada ahli, kemudian teknisi dan juga operator ya. Betul sekali. Kemudian bagaimana sih Pak kalau untuk kewenang, kemudian tugas dan juga tanggung jawab dari seorang personel PUBT, Pak? Oke, jadi untuk operator ya, tentunya operator itu yang mengoperasikan PUBT tadi ya, Bu Dinda ya. Ya, PUBT beserta BTTT-nya tadi. Ya. Terus kemudian kalau yang BTTT tadi kan nggak ada operator ya. Nah, intinya dia yang mengoperasikan si PUBT. Ya, kalau teknisi itu dia yang membetulkan, yang mereparasi, mungkin juga yang melakukan rekayasa, yang memang tujuannya untuk reksa uji gitu ya. Terus kemudian ada ahli di sini itu yang dia yang dapat memutuskan atau sebagai decision makernya bahwa PUBT ini itu layak ya secara internal perusahaan. Dan ada pengawas nantinya ya, pengawas spesialis pesawat uap dan bejana tekan ini yang melakukan reksa uji. Ya,
Ya, seperti itu. Jadi ada pengawas itu yang melakukan periksa uji, yang dia juga bertugas untuk melegalkan ya. Biasanya dari perangkat-perangkat yang kita yang ada di tempat kita atau yang dipakai ya di PUBT tadi itu sudah aman untuk digunakan. Ya, seperti itu. Berarti kalau untuk levelnya ahli itu bagian yang memiliki wewenang untuk melakukan pengecekan. Ya, mengawasi dan pengecekan, dia juga decision maker tapi di internal perusahaan. Di internal perusahaan. Kemudian kalau untuk teknisi dia yang melakukan perbaikan terkait mesin PUBT-nya. Kemudian kalau untuk di level operator dia yang mengoperasikan. Oke, seperti itu Bro People. Kemudian sebenarnya PUBT ini kan butuh juga orang-orang yang memang nanti disertifikasi oleh Kemnaker ya Pak? Ya, betul. Kemnaker. Nah, tentu untuk mengikuti sertifikasi tersebut kan pasti ada persyaratan pendidikannya ya. Nah, itu minimalnya apa Pak? Jelas kalau untuk yang yang ahli itu pasti D3 atau S1 teknik. Ya, D3 S1 sederajat ya, seperti itu. Kalau sekarang malah kalau kita ada training 3 PUBT ini harusnya benar-benar dari teknik murni Bu Dinda. Ya, seperti itu. Terus kemudian kalau untuk teknisi itu minimal SMA. Minimal SMA. Ya, seperti itu, minimal SMA beserta juga operatornya. Berarti untuk level teknisi dan operator itu minimal pendidikannya SLTA sederajat, kemudian untuk level ahli itu minimal pendidikannya D3 atau S1 ya Pak? Betul. Atau mungkin bisa dicek Bu Dinda ya mengenai persyaratan personil tadi itu juga bisa dicek di dalam Permenaker nomor 37 tahun 2016 lebih komplitnya. Biar lebih jelasnya ya Pak ya. Beserta persyaratan-persyaratan yang ada ya. Kemudian di dalam materi PUBT sendiri nih, itu yang dibahas ada apa aja Pak? Jelas kalau operator itu pengoperasian aman, dasar-dasar K3, terus kemudian dasar-dasar juga mengenai uap, bahaya-bahayanya gitu ya, dan juga ada perhitungan-perhitungan ringan ya mengenai berapa kapasitas yang diizinkan seperti itu. Kalau teknisi itu lebih ke teknis secara mendetail mengenai perbaikan-perbaikan. Ya, kemudian kalau ahlinya baru ini paket komplit Bu Dinda. Ya, kalau ahlinya ahli PUBT ini ya semuanya dia otomatis ke perencanaan juga itu dibahas di situ. Ya, perhitungan-perhitungan, meminimalisir ledakan, ya seperti itu dan seterusnya. Banyak sekali paket komplit ya. Itu Bro People untuk materi dari PUBT. Nah, terus kemudian yang melakukan riksa uji ya Pak, riksa uji dalam PUBT ini siapa Pak? Ya, otomatis yang melakukan pengujian dari PUBT ini adalah pengawas. Ya, pengawas spesialis pesawat uap dan bencana tekan. Ya, mungkin ya di dalam satu pemeriksaan atau di dalam satu pengujian ini didampingi oleh ahli. Jadi ahlinya yang mendampingi, dia juga harus tahu dong, gitu kan, dan juga harus bisa memastikan bahwa apa saja yang ada masukan-masukan oleh pengawasnya tadi. Ya, seperti itu. Berarti meskipun sudah ada pengawas nih, tetap ahli ini yang berwenang untuk tahu juga nih apa yang dilakukan ya Pak. Maka dari itu kan di setiap perusahaan itu juga ada gitu ya, ada ahlinya. Terus Pak, boleh nggak sih Pak seorang ahli ini mengoperasikan PUBT? Ini yang kemarin sering ditanyain ya Bu Dinda ya. Jadi apakah boleh ya seorang ahli itu dia mengoperasikan dari PUBT? Jawabannya adalah tidak. Tidak boleh ya Pak? Tidak boleh karena wewenangnya ada di operator. Nah, terus kemudian Pak, kalau untuk kepentingan dari riksa uji, apakah ahli itu juga boleh menyalakan menekan tombol? Minta bantuan dengan operator. Jadi di situ operator, ahli, pengawas, mungkin juga didampingi oleh teknisi. Itu komplit semua ada di dalam pengujian. Jadi semuanya itu tahu dan semuanya itu juga berhak melakukan wewenangnya sendiri-sendiri. Seperti itu, Bu Dinda. Berarti memang harus kembali ke peraturannya ya Pak, peraturan tugas dan wewenangnya tadi dari masing-masing personelnya. Kemudian ini mungkin yang terakhir nih Pak. Seberapa penting sih peran dari personel PUBT itu sendiri? Ini
yang paling penting. Karena kalau kita lihat dari pesawat uap dan bejana tekan, ini resikonya kan bisa terjadi ledakan ya Bu Dinda ya. Apalagi kalau kita bicara tekanannya bisa sampai puluhan bahkan ratusan bar. Nah ini kalau meledak itu bisa menghabiskan berapa kecamatan itu. Nah gitu ya. Jadi otomatis juga sangat penting sekali ya adanya personel-personel baik itu operator, teknisi maupun ahli di dalam suatu lingkup ya. Kalaupun digunakan pengoperasian dari PUBT dan bejana tekan dan tangki timbun. Oke, jadi begitu ya Grow People. Bagaimana sih seorang PUBT atau personel PUBT dengan masing-masing kewenangan dan juga apa saja tugasnya itu sangat penting untuk perusahaan. Kemudian juga personil-personil ini harus memiliki sertifikasi ya Pak, sertifikasi yang resmi dari Kemnaker. Nah, bagi Grow People yang belum memiliki sertifikasi PUBT bisa mendaftarkan di GSI dengan ada nomor di bawah ini ya, di deskripsi di bawah ini. Ada juga media sosial kami yang sudah tertera, itu bisa dihubungin juga kalau Grow People ingin mengikuti sertifikasi di GSI gitu ya Pak. Oke, mungkin terima kasih ya Pak Rino atas waktunya dan berbagi informasinya. Dan terima kasih juga untuk Grow People yang sudah menonton sampai akhir video. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini jika dirasa video ini sangat penting. Oke, terima kasih ya Pak. Kita akhiri. Salam GSI. Terima kasih telah menonton video ini. Like, komen, dan share videonya. Jangan lupa subscribe channel ini serta follow sosial media kami. Sampai jumpa di video berikutnya.